Halo, sahabat pecinta koki di Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Doni Lesmana, papanya Fania. Fania lagi di Jakarta ya, nggak ke Tulungagung. Jadi akhirnya bapaknya yang turun gunung nih, nge-review. Nah, sekarang di samping saya nih ada ketua daripada TBT Team. Bukan sih, bukan ketua. Apa tuh? Namanya bukan ketua, apa tuh? Tim aja lah. Oh, tim ya, anggota TBT ya. Salah satu pentolan TBT. Nah, Mas Anang, kalau kita kan di dunia koki Indonesia nih sama mancanegara, semua udah pada tahu nih. Iya. Nama TBT Team, ya kan? TB Team ya, TB Team. Nah, itu boleh cerita nggak? Kalau nggak salah singkatannya Tengkek Buto. Tengkek Buto ya. Nah, itu apa tuh artinya tuh? Dulu sih awal mula cuma asal sih, cuma iseng kan. Cuma karena kita udah ngobrol bareng, terus kayaknya ini cocok nih nama ini buat tim kan. Karena kalau dilihat dari filosofinya, kalau burung tengkek buto ini kan kalau di sini kan wabah buat peternak-peternak koki kan. Dia selalu makan ikan terus. Jadi ikan satu kolam setiap hari kalau ada burung ini bisa 30-40 habis. Bisa? Nah, agak kecil-kecil itu dari atas turun. Dimakan, naik lagi. Nanti berapa menit lagi turun lagi, makan lagi kayak gitu. Itu burungnya ada tengkek buto namanya? Ada, sampai sekarang ada. Oh, saya baru tahu masih guys. banyak. Saya baru tahu guys, nama tengkek buto dan nama burung. Sesangkain saya singkatan apa gitu tengkek buto itu. Nama kalau di sini nama burung. Nama burung ya. Ya. Terus waktu itu kan kita jalan kan niatnya buat pemasaran kan. Produksi udah ada, tinggal pemasaran kita kan kurang. Jadi makanya nama tengkek buto ini kita jadiin nama tim biar filosofi kita itu yang buat seller-seller yang dari TB menghabiskan gitu. Jadi kita habiskan pasar, kita habiskan produksi, kayak burung makan ikan di kolam habiskan gitu. Oh, jadi istilahnya biar tim TB ini bisa menghabiskan produksi supaya bisa sampai ke penggemar koki di Indonesia ya. Bisa dijual banyak. Dijual banyak ya. Oke, ada berapa banyak Mas anggota TB Team Mas? Kalau sampai sekarang sih banyak juga sih Om, sekitaran 30-40-an lah. 30-40 orang, wow, banyak ya. Memang jarang ada beberapa yang nggak aktif kan. Paling cuma yang aktif cuma yang biasa-biasa ya, aktif di Facebook kayak paling cuma 15 atau 17 orang yang aktif. Itu juga udah banyak sih Om. Nah sekarang kalau kita bicara, sebelum kita bicara ikan ya Mas ya. Iya. Ini dalam satu bulan kira-kira TBT bisa menjual berapa ratus atau berapa ribu ekor nih? Nah, ini kalau di masalah penjualan kan kita sendiri-sendiri loh. Maksudnya kalau dari saya, dari Rizky, dari si Aja, dari si Bagas, Bayu, Irfan atau yang lain, ini kalau jual masing-masing. Cuma tetap satu komunitas. Satu komunitas. Jadi kalau misal dia jual berapa ekor ke sana, kita ada info juga. Oh berarti udah keluar segini di sana gitu. Nanti kalau siapa aja bayar yang belum kita masukin, nanti yang lain cobalah itu kan kita suplai dulu gitu. Nanti dalam satu bulan ini pas waktu pengiriman ada tuh listnya kan, rekapannya kan. Oh ini dari ini berapa masuk berapa ekor, ini berapa ekor. Nah dari situ kurang lebih nggak bisa dihitung kalau semuanya gitu. Kira-kira aja. Kira-kira dalam sebulan itu berapa ratus atau berapa ribu ekor? Kalau yang bisa kita hitung itu Vietnam dulu lah. Kan kalau Vietnam kan kalau kirimnya satu kiriman kan. Satu kali kiriman biasanya kan yang normal 2 minggu sekali, itu sekitar 200 sampai 250 ekor. 200 sampai 250 ekor ya. Berarti satu bulan 500 ya? Kurang lebih segitu. Oh pasar dalam negerinya? Kalau pasar dalam negeri kita biasanya kan kalau jualnya borongan sama kayak Vietnam itu kan, cuma
terlalu ini sih, nggak terlalu dihitung juga, tapi kira-kira Sama Vietnam. hampir sama lah. Berarti 1 bulan 1.000 lah ya. Belum lagi yang lelang. Belum lagi yang Kalau lelang. lelang kan tiap hari tuh. Tiap hari ada ya. Tiap hari ada tuh. Berarti guys, TB Team ini menjual kira-kira itu 1.000 ekor 1 bulan. Lebih mungkin. Kurang lebih. 1 tahun 12.000 guys. Kalau satunya itu kita hitung 500.000 aja, waduh, udah luar Yang biasa kelas ini guys. ya, yang kelas sistem yang fancy ya. Ya. Belum lagi yang komersil. Ya, belum Yang lagi komersil lebih banyak lagi. Lebih banyak komersil itu. Komersil bisa mungkin 2-3 kali lipatnya ya. Bisa jadi. Karena seminggu sekali kan kirim kita kan. Siap. Berarti itu guys, 12.000 yang fancy grade, yang commercial grade mungkin 3 kali lipatnya ya. Iya. Luar biasa. Nah, sekarang untuk TB Team sendiri, kira-kira nih ada berapa kolam Mas yang dikelola sama TB Team? Banyak ya Om ya. Banyak fasilitasnya ya. Banyak. Kalau kita sih sekarang kan lebih ke plasma Om. Memang permintaan udah banyak kan. Jadi nggak bisa kayak dulu lagi kita besaran ikan di kolam sendiri atau di kolam Udah nggak kejar ya? Nggak kejar. Jadi kita harus main plasma. Oke, berarti plasma itu apa tuh Mas? Jadi kita meng-hire petani atau gimana istilahnya? Enggak, kita tebar benih ke petani. Oke. Nggak usah beli, nggak usah ini. Hah? Yang penting petani mau rawat. Nanti kalau memang sekitar 2 sampai 3 bulan kita ambil, kita beli gitu. Nanti kita masukin lagi benih kayak gitu. Siap. Berarti karena penjualannya sudah besar ya, jadi kita udah pakai sistem plasma ya. Iya, udah nggak mampu lagi. Udah nggak mampu lagi buat digede-gedein sendiri nyober gitu ya, nggak bisa ya. Nah sekarang Mas, kalau rancu-rancu dari TB Team ya kita udah pada tahu lah ya. Iya. Nah sekarang yang bikin saya tertarik nih ketika bikin vlog ini, sekarang TB Team itu mulai keluar ini nih Iya, iya. Oranda ekor pendek ya. Oranda ekor pendek atau kita banyak kan bilang short tail ya. Hotel. Short tail, open short tail segala macam, kita lihat ini lucu-lucu ya. Nah, lucu-lucu. Sebenarnya kalau orang ada macam kayak gini udah lama sih Om. Udah lama ya? Kita buat udah lama. Cuma boomingnya baru-baru ini. Boomingnya baru-baru ini. Ya, ini saya lihat sih lucu-lucu sekali ya. Lucu-lucu sekali dan kayaknya bisa prospek ke depan luar biasa ya. Nah, kayaknya dari depan juga mau ngambil nih beberapa ya. Mungkin 20 atau 30 ekor. Kita mau coba grow out nih. Mau sebagus apa, segede apa nanti kita grow out ya. Nah, ini cerita sedikit Mas tentang oranda-oranda ini. Ini lucu-lucu tapi bisa gede nggak nih? Pertanyaan kita gitu. Bisa. Ada beberapa yang udah 16 sampai 17 cm juga ada. 16 sampai 17 cm. Oh, Yang gede ya. Kita jual ke para buyer juga gede-gede juga. Gede-gede juga ya. Cuma rata-rata kita jual memang namanya juga kita butuh ini kan, butuh produksi keluar. Jadi kita nggak harus keluar gede, nggak. Minimal baby kita udah keluar. Minimal baby udah dikeluarin ya supaya bisa produksi lagi dan dibesarkan lagi ya. Ini kita lihat nih luar biasa ya, cakep-cakep ya. Oranda ekor pendek minion. Oke. Nah, sekarang kalau di sebelah sini rancu-rancunya nih ya. Ini sebagian kecil aja, guys. Ya, sebagian kecil aja nih. Nah, menurut Mas Anang itu gimana perkembangan Mas Koki di Indonesia? Sangat bagus Om. Sangat bagus ya. Sekarang apalagi nih saya kesini nih kan dalam rangka Goldfish Competition Tulungagung. Iya. Ini kalau kita bahas kontesnya kemarin nih, ini 410 ya kalau nggak salah. 410. Ini katanya Mas Anang, saya dengar dari Mas Malik nggak jadi turun karena nggak ada slot. Nggak ada slot. Jadi ngalah deh ya. Iya, ngalah. Berapa yang batal turun tuh Mas? Berapa ekor tuh? Kalau dari tim semua
TB Team semua yang turun, yang mundur ya, yang mundur hampir 40-an, 40 slot. Mundur karena nggak ada slot. Nggak ada slot. Luar biasa. Kemarin karena kita akhirnya di akhir-akhir phase in karena ada beberapa yang nggak jadi daftar atau apa, ikan ada yang mundur, kita baru ada isi dapat tempat lah istilahnya. Baru dapat tempat. Kita baru dikasih tempat. Guys, ini kalau nggak habis slot guys, Tulung Agung mungkin bisa sampai 500 nih ya. Nah sekarang buat perkembangan koki show ya, show koki nih, kenapa bisa sampai 410 itu mas? Dari mana mas? Karena dari The Fun aja sebenarnya turun nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat dari yang daftar kemarin, 60% dari luar kota. 60% dari luar kota. Dan 40% dari dalam kota, dari Tulungagung sendiri, dari breeder-breeder Tulungagung. Oh, berarti kalau gitu 40% sekitar 160 dari internal Tulungagung Iya, ya? bener. Oh, dahsyat ya. Tapi kalau saya lihat banyak orang Jogja juga Iya. kemarin ya. Terus kemudian orang Semarang juga ada beberapa. Kalau dari Jakarta sih saya ada datanya sekitar 125 ekor lah kira-kira ya. Gitu. Itu luar biasa sih. Nah, untuk kedepannya mas, kira-kira Tulung Agung nih optimis nggak kontesnya lebih besar dari yang sekarang nih? Harus dong. Harus ya? Harus optimis ya. Nextnya 500 tank dong. Supaya jangan kerejek lagi ya. tuh ya. Nanti kita dari IGS Pusat bantulah pengadaan Iya, tanknya iya. sampai 500 ya. Kemarin saya agak surprise mas. Ini cerita ya, karena saya baru pertama kali di Tulung Agung. Iya. Kok bisa rame pengunjung? Maksudnya itu kan bukan di mall. Kalau Jakarta di mall kemarin di Mall Alam Sutra memang sampai 5.000 orang lah. Tapi kan mall ya, memang Iya, ya 5.000 orang yang datang. Tapi kemarin itu kalau saya lihat ya dari semenjak dibuka open penjurian, kita juga kayaknya belum kelar penjurian, orang udah nggak sabar ya, udah Iya. pada masuk ya. Kita juga kasihan akhirnya dikasih masuk ya. Iya. Nah itu kira-kira 1.000 orang juga ada mas. Ada. Giliran gitu Iya. kan. Nah itu memang seperti itu tiap kali kontes atau gimana mas di Tulung Agung mas? Kalau masalah rame atau enggaknya, kalau sekarang memang lebih rame daripada yang dulu om. Oh gitu. Karena memang mungkin media sosial kan kemarin juga dibantu juga sama IGS buat promosi. Ya, buat ya. Sekarang juga rata-rata orang kan banyak yang lihat dari media, dari mungkin dari Facebook, dari IG kan lebih banyak yang pakai kan, lebih Ya. banyak yang punya akun. Jadi mereka pada mau lihat langsung ya. Iya bener. Saya cukup kagum, ramai bener penuh di situ ya. Keluar masuk kalau nggak salah sampai jam 10 malam tuh saya balik lagi tuh. Iya. Habis makan nasi goreng di Tulung Agung luar biasa guys. Namanya nasi goreng Bu Wiji ya. Oh, iya. Itu luar biasa guys. Saya nambah 2 porsi. Nah, saya jam 10 balik ke sana masih ramai mas. Gitu saya bilang luar biasa ya. Maksudnya apa? Antusiasme pengunjung di Tulung Agung ya. Iya. Saya ambil foto mas tadi sebelum pas penjurian itu orang nunggu di pagar, ada kali 100 orang. Dari siang sampai sore tuh. Iya, dari siang sampai pengen masuk, ditungguin nih udah belum ya. Tapi luar biasa. Nah, untuk kedepannya nih ada program-program apa nih dari TB Team nih? Kalau dari TB sih bukan dari TB sih sebenarnya kan. Kalau ini sekarang udah ngomongin di TA ya Om. Ya. Jadi dari habis ini mungkin kita lebih terorganisasi lagi untuk ke depan kalau masalah lakber atau show lagi, buat kontes lagi, kita lebih menyeluruh. Jadi semua lingkup harus kita ikutin. Iya. Biar lebih maju lagi kan. Betul. Nggak mungkin kalau kita maju cuma perorangan kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus bareng-bareng gitu. Itu yang saya lihat tuh dari kemarin di Tulung Agung Grand Prix Competition, yang saya salut kebersamaannya. Ya makanya moto kita bersama untuk maju. Gitu. Bersama untuk maju, keren guys. Tulung Agung punya moto Iya. bersama untuk maju guys. Bener, Nah makanya kita kalau maju memang nggak bisa sendiri-sendiri, Iya, bener. harus bareng gitu ya, baru bisa lebih ramai dan Iya. sebagainya. Nah ke depan kita nantikan ya di Tulung Agung nih Golfish Competition 2022 ya. Ya. Nanti pas IGS adain bulan Februari, datang ya mas,
Insya Allah lagi. datang. Nah, Pasti kita datang. 10 hari lagi Mas nanti. Iya. Ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Kalau kelamaan juga bosen ya lihat muka-muka ganteng kita berdua ya. Jadi mohon maaf, saya sudah beristri, Mas Anang juga sudah ya. Udah belum? Udah lah. Udah. Jadi tolong jangan dikejar-kejar ya. Bercanda guys. Oke guys, sampai bertemu di vlog berikutnya di Devan Channel. Sukses selalu, sehat selalu, dan Amin. Koki Indonesia keren. Keren.